Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan perenungan kita pada pagi hari ini akan terambil dari Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Lukas 4 ayat 1 sampai 13, saya akan bacakan ayat ini bagi saudara semua. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadamu dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara, renungan kita hari ini menceritakan mengenai Yesus yang sedang berada di dalam padang gurun untuk berpuasa selama 40 hari. Di sana iblis mencobai Yesus sebanyak 3 kali. Yang pertama, iblis meminta Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Itu terdapat dalam ayat yang ketiga. Tetapi Yesus menjawab dengan berkata, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Yang kedua, iblis meminta Yesus untuk menyembah Dia dan Yesus akan menerima semua kuasa dan kemuliaan. Dan berdasarkan hal yang kedua ini juga Yesus menjawab dengan jawaban yang diambil dari kitab suci, yaitu bahwa manusia harus menyembah Tuhan Allah dan kepada Dia sajalah kita berbakti. Lalu pencobaan yang ketiga yaitu iblis meminta Yesus untuk menjatuhkan dirinya ke bawah. Yesus pun kembali memberikan jawaban yang ia ambil dari kitab suci untuk menjawab permintaan tersebut. Itu dapat kita lihat dalam ayat yang ke-12. Saudara, melalui peristiwa ini Yesus memberikan sebuah teladan yang penting untuk kita ikuti sebagai orang percaya, yaitu bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Ketika Yesus dicobai, ia selalu memulai perkataan dengan perkataan "ada tertulis". Dan hal ini menunjukkan bahwa semua menjadikan isi firman, bahwa Yesus menjadikan isi firman sebagai landasan dalam setiap tindakan yang akan ia lakukan. Oleh sebab itu, marilah kita selalu mendisiplinkan diri kita untuk membaca dan menghafalkan firman Tuhan. Sehingga dalam situasi-situasi di mana iman kita diuji, kita dapat menjadikan firman sebagai landasan dalam bertindak atau mengambil sebuah keputusan. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita membiasakan diri untuk membaca dan menghafalkan firman Tuhan? Jika belum, marilah mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Mari berdoa agar Allah membantu setiap kita untuk dapat membiasakan diri membaca dan menghafalkan firman Tuhan setiap hari.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami kembali mengucap syukur buat firman Tuhan yang kembali datang kepada setiap kami hari ini, mengajarkan kepada setiap kami untuk kami memiliki kebiasaan setiap hari untuk kami selalu membaca dan menghafalkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika ada titik di mana iman kami diuji, kami ketika akan melakukan suatu tindakan atau kami mengambil suatu keputusan, tindakan dan keputusan itu berlandaskan kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat teladan yang udah Tuhan kasih melalui ayat yang kami baca hari ini. Dan kami minta bimbingan daripada Roh Kudus membimbing kami, memampukan kami untuk melakukan hal tersebut di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.